Hello Moses. Oke, kembali bersama dengan Teacher Sihol. Kita akan masuk dalam pembelajaran doktrin kita. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing until this beautiful morning. Now we want to start our lesson doctrine. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke. Teacher yang teacher kasihi, kita hari ini masuk dalam pembelajaran doktrin. Tentu kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di waktu kita kelas Kaleb ya. Sekarang kamu sudah naik tingkat di Moses. Baiklah, kita akan masuk tentunya dalam modul 8 ya. Sini katakan umat pilihan. Nah, di sini berita Injil adalah penebusan umat pilihan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, di mana Allah tidak lagi melihat dosa kita. Tentu itu karena kebenaran Kristus ya, bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena Kristuslah membuat kita benar, sehingga Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosa kita. Tentunya seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Katakan di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu, siapa yang percaya kepada Injil tentu akan diselamatkan. Nah, karena Injil tentu adalah kabar baik Allah bagi manusia yang berdosa. Ya, kita semua berdosa ya. Nah, kita masuk dalam apakah iman? Nah, siapa yang tahu iman? Ya, iman itu adalah anugerah Allah yang Tuhan berikan ya. Tuhan tumbuhkan dalam diri umat pilihan. Itu untuk kita percaya lewat pekerjaan keselamatan Kristus. Nah, supaya kita diberikan Tuhan sendiri percaya kepada karya penyelamatan gitu. Jadi intinya iman itu bukan karena hasil usaha kita. Tuhan sendiri yang menumbuhkan, yang memberikan kepada kita ya, supaya kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti doktrin yang benar. Selanjutnya 67, siapa sebenarnya umat pilihan dan bagaimana mereka diselamatkan? Nah, ini sangat penting sekali ya. Siapa yang diselamatkan dan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka? Tentu orang yang sudah ditetapkan Allah dalam kekekalan untuk menerima hidup kekal ya. Tuhan sudah tentukan dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi sebelum dunia dijadikan pun kita sudah ditentukan sebagai umat-umat pilihan ya. Nah, dikatakan di sini, pada waktu umat pilihan Allah dimampukan untuk menerima Injil yang ditawarkan. Iya, kita dimampukan. Ketika kita sudah pilih, kita dimampukan untuk semakin percaya, semakin yakin kepada Tuhan. Selanjutnya 68, bagaimana dengan mereka yang tidak beriman? Ayo, menurut kalian bagaimana kalau mereka tidak beriman? Tentu mereka yang tidak beriman itu tentu tidak akan diselamatkan ya. Karena jelas sekali tanpa iman tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Tentu beriman kepada Yesus. Karena jelas di sini katakan tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Sehingga siapa tidak beriman akan binasa. Wow, ini sangat ngeri sekali, sangat jelas sekali, tegas sekali firman Tuhan katakan. Jadi yang tidak beriman akan binasa. Sekarang 69, apa yang kita terima dalam persekutuan dengan Kristus? Tentu ada dua macam, ada dua hal yang kita terima. Di sini katakan pembenaran dan pengudusan Allah sehingga kita diadopsi menjadi anak. Ini ayat firman Tuhannya dari sini. Coba kamu perhatikan, lihat, dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil jadi orang kudus. Nah, kita lewat pembelajaran hari ini tentang umat pilihan, kita bersyukur ternyata kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian kita sudah diadopsi menjadi anaknya. Ada dua macam yang kita terima, dikatakan tadi pembenaran dan pengudusan. Kita dibenarkan, dikuduskan ketika kita beriman kepada Yesus.
Kemudian iman itu kita terima semata-mata karena anugerah, grace yang Tuhan berikan kepada kita. Ini saja yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kiranya kita semakin paham firman Tuhan, semakin paham doktrin yang benar, tentu sesuai dengan ajaran Alkitab atau Alkitabiah, ya. Itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, memberikan sukacita kepada kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.